Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Yasi Fadia dengan NPM 221063105080 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 6D. Di sini saya akan membahas 20 soal mengenai teori peluang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Baik, di sini untuk nomor satu, kurva distribusi normal dengan simpangan baku makin besar akan jadi distribusi normal itu bentuknya lonceng dan simetris di rata-rata. Nah, simpangan baku itu mengukur sebaran data dari rata-rata. Jadi, jika simpangan bakunya itu makin besar, jadi datanya makin menyebar dan grafiknya itu melebar. Nah, semakin besar simpangan bakunya, itu nilai pembaginya jadi lebih besar dan tinggi kurvanya itu makin pendek, juga bentuknya makin tumpul atau landai. Jadi untuk jawabannya itu yang B. Diberikan distribusi seragam pada interval 0,60, peluang X berada di antara 20 dan 30 adalah, nah, ini kita gunakan rumus PX, di mana X-nya itu lebih dari atau sama dengan A, dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan B. Di mana rumusnya itu B min A per tinggi interval. Nah, sini itu PX, di sini A-nya itu 20 dan B-nya itu 30. Jadi PX lebih dari atau sama dengan 20 dan X kurang dari atau sama dengan 30 sama dengan 30 dikurang 20 per 60 dikurang 0. Jadi kita dapatkan 10 per 60, lalu kita sederhanakan jadi 1 per 6, lalu kita ubah ke desimal jadi 0,1667. Dan ini dibulatkan ke dua angka ini di belakang koma, dihasilkan yaitu 0,20. Jadi jawabannya yang C. Lalu yang ketiga, distribusi gamma cocok untuk memodelkan. Jadi distribusi gamma ini dipakai untuk memodelkan waktu sampai kejadian ke N dalam proses Poisson. Contohnya itu waktu sampai pelanggan ketiga datang. Yang ini tuh berbeda dengan distribusi eksponensial yang cuma modelin satu waktu kejadian. Jadi untuk jawabannya itu yang di sini yang C, waktu antar kejadian banyak dalam proses Poisson. Lalu untuk yang nomor 4, sebuah peubah acak X, gamma alfa sama dengan 2, beta sama dengan 3. Maka EX sama dengan, ekspektasi X sama dengan, untuk penjelasannya di sini, rumusnya itu alfa dikali beta, di mana alfanya itu 2 dan betanya itu 3. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jawabannya yang B. Selanjutnya, nilai ekspektasi dari distribusi seragam diskrit X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 adalah, sini ekspektasi X sama dengan X1 plus X2 plus terus seterusnya sampai Xn per N. Nah, untuk di sini karena N-nya 5, jadi kita akan nulis 5. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 per 5. Dihasilkan 15 per 5 sama dengan 3. Jadi untuk jawabannya itu yang B. Lalu yang keenam, peluang keluarnya angka genap dari pelemparan dadu adalah, di sini angka di dadu itu ada 1 sampai 6. Lalu angka genapnya itu 2, 4, dan 6. Jadi ada 3 angka. Nah, total kemungkinannya itu berarti ada 6. Nah, untuk rumus peluangnya, banyaknya angka genap dibagi total. Nah, di sini banyaknya angka genap itu ada 3, dan total kemungkinannya itu ada 6. Jadi, 3 dibagi 6, 3 per 6 sama dengan 0,5. Jawabannya yang A. Diketahui PA sama dengan 0,3 dan PB sama dengan 0,4. PA intersection B sama dengan 0,1. Maka PA A union B sama dengan, jadi penjelasannya untuk rumus P
A union B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA intersection B. Nah, di sini yang kita tahu tadi PA-nya itu 0,3 ditambah PB-nya itu 0,4 dikurang PA intersection B-nya itu sama dengan 0,1. Jadi, dijumlahkan hasilnya adalah 0,6, yaitu jawabannya yang A. Sebuah koin dilempar 3 kali. Peluang muncul kedua gambar adalah PX, X ini sama dengan K, lalu C, N, K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, di sini N-nya itu 3, tadi koinnya lempar 3 kali, lalu K-nya itu 2, dan P-nya itu 0,5. Jadi, C 3,2 sama dengan 3. Lalu, untuk P-nya sama dengan 3 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 1. Dihasilkan 3 kali 0,25 dikali 0,5 jadi 0,375. Jika diubah ke pecahan, maka jawabannya 3/8, yaitu yang A. Jika X binomial N sama dengan 5, P sama dengan 0,2, maka ekspektasi X-nya adalah ekspektasi X-nya itu sama dengan N dikali P. Tadi N-nya itu 5 dan P-nya itu 0,2. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya yang B. Lalu untuk nomor 10, varian dari distribusi binomial B, N sama dengan 6 dan P sama dengan 0,5 adalah, di sini rumusnya varian X sama dengan N dikali P dikali 1 min P. Yang kita tahu tadi N-nya itu sama dengan 6, P-nya itu sama dengan 0,5, lalu 1 min P sama dengan 0,5. Jadi, dihasilkan 1,5. Jawabannya yang B. Nah, nomor 11, jika suatu kejadian A dan B saling bebas, maka P A intersection B adalah sama dengan, di sini kalau bebas kita menggunakan rumus P A intersection B sama dengan P A dikali PB. Jadi jawabannya yang B. Nomor 12, distribusi eksponensial punya sifat titik-titik. Distribusi eksponensial ini mempunyai sifat memoryless, artinya peluang itu tidak tergantung waktu sebelumnya. Contoh, kalau misalnya kamu udah nunggu 10 menit, peluang nunggu 5 menit lagi itu tetap sama kayak dari awal. Jadi, di sini jawabannya B, mempunyai memoryless property. Untuk nomor 13, sebuah kubah acak X eksponensial lambda sama dengan 0,1. Maka Px kurang dari 5 sama dengan, jadi fx itu rumusnya sama dengan 1 min E pangkat negatif lambda X. Jadi 1 min E pangkat 0, negatif 0,1 karena lambdanya tadi 0,1 dan X dikali X. X-nya ini kurang dari 5, jadi kita tulis 5 sama dengan 1 min E pangkat negatif 0,5 atau 1 min 0,6065. Kita hasilkan yaitu 0,3935. Jawabannya yang C. Kita bulatkan ke atas lagi. 0,41 dihasilkan. Lalu untuk nomor 14, fungsi distribusi kumulatif CDF digunakan untuk mencari. Jadi CDF ini adalah cumulative distribution function. Artinya kita menggunakan untuk mencari peluang kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Maka di sini jawabannya itu yang C. Peluang kurang atau sama dengan nilai tertentu. Untuk nomor 15, dalam 20 pelemparan koin, berapa peluang muncul tepat 10 gambar? Untuk penjelasannya, P10 sama dengan C20,10 dikali 0,5 pangkat 10 dikali 0,5 pangkat 10. Dihasilkan C20,10 dikali 0,5 pangkat 20. Di sini berarti jawabannya yang A. Lalu untuk nomor 16, rata-rata dari distribusi seragam kontinu 2,0 adalah, untuk rumusnya
Ekspektasi X sama dengan A plus B dibagi 2. Yang kita tahu tadi A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu adalah 10. Jadi 2 tambah 10 dibagi 2. Dihasilkan 6. Jawabannya yang A. Lalu untuk nomor 17, standar deviasi distribusi seragam 0,6. Penjelasannya, rumusnya sigma sama dengan B min A per akar 12. Di sini tadi B-nya itu 6 dan A-nya itu 0. Jadi 6 kurang 0 per akar 12. Dihasilkan 6 per akar 12 atau 6 per 3,464. Lalu dihasilkan jadi 1,73. Jawabannya yang B. Untuk nomor 18, suatu distribusi normal standar punya mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Maka z-score dari nilai 2 adalah z sama dengan x min mu per sigma. Jadi x-nya itu adalah 2, lalu mu-nya adalah 0, 2 dikurang 0 per sigma, sigmanya itu 1. Dihasilkan jawabannya yaitu 2. Maka jawabannya yang C. Lalu dua kejadian saling lepas jika kejadian saling lepas itu artinya nggak bisa terjadi barengan. Jadi rumusnya itu adalah P A intersection B sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk soal terakhir, dalam distribusi normal, total peluang seluruh nilai adalah distribusi normal itu lengkap dari negatif tak hingga sampai tak hingga dan total seluruh area di bawah kurvanya itu adalah 1. Jadi jawabannya yang C1. Sekian tugas video untuk memenuhi tugas UAS dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah penulisan, salah perhitungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.